Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta untuk kalian siap ya belajar. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Ya, Bu. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ingin mengabsen kalian. Nah, untuk presensinya ada di grup WA. Tolong kalian isi dulu ya presensinya. Ibu beri waktu 5 menit. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, karena waktu presensi sudah habis, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Kalian pernah melihat nggak produk kimia yang digunakan dalam sehari-hari itu apa saja? Sabun. Bu, Ya, benar. Ada lagi? Pasta gigi, Bu. Ya, benar sekali. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita itu tidak jauh dalam senyawa kimia. Jadi, penggunaan untuk sampo pada kepala, kemudian minyak wangi dan bedak, sehingga semua bahan tersebut itu dapat dibuat melalui proses kimia. Jadi, perlu kita ketahui bahwa kimia itu kan sangat erat dengan kehidupan. Kalian pernah nggak memakan es krim? Nah, es krim kan mula-mula itu berwujud padat. Kemudian es krim tersebut berubah menjadi wujud cair. Ada yang tahu nggak itu kenapa? Tidak tahu, Bu. Ya, Ibu akan jelaskan ya. Jadi, es krim itu kan dibuat dari adonan yang dilarutkan dalam air. Kemudian adonan tersebut didinginkan pada suhu yang sangat dingin. Air yang ada dalam adonan akan membeku sehingga es krim menjadi padat. Nah, perubahan adonan es krim dari wujud cair ke padat disebut membeku. Ya, baik. Maaf ya tadi ada kendala. Kemudian jadi kan es krim itu kan dibuat dari adonan yang dilarutkan dalam air. Kemudian adonan tersebut didinginkan pada suhu yang sangat dingin. Jadi air yang ada dalam adonan akan membeku sehingga es krim menjadi padat. Nah, perubahan adonan es krim dari wujud cair ke padat disebut membeku. Di sini sudah ada tayangan PPT dari materi dan perubahannya. Next video. Baik, Bu. Untuk kompetensi dasarnya, menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara, itu KD 3.1. Untuk IPK-nya menjelaskan materi dan perubahan materi. Tujuan pembelajarannya itu dilakukan dengan model discovery learning, serta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep materi dan perubahan materi. Next video. Nah, kita bisa lihat ya, amati dari gambar. Ini terdapat susunan molekul. Nah,
Dari molekul tersebut terdapat zat. Zatnya itu terdiri dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar kimia SMK kelas 10, tepatnya bab 1, yaitu tentang materi dan perubahannya. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang sifat-sifat materi, perubahan materi, dan klasifikasi materi. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari pemanfaatan senyawa kimia. Tatkala bangun tidur pada pagi hari, kita biasa menggosok gigi, kemudian mandi dengan air dan sabun, keramas dengan sampo, menggunakan minyak wangi, dan memakai bedak. Semua bahan tersebut dibuat melalui proses kimia. Persoalan-persoalan tersebut merupakan sebagian masalah yang akan dibahas dalam ilmu kimia. Nah, selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan ilmu kimia? Ilmu kimia adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari segala sesuatu tentang materi seperti hakikat, susunan, sifat-sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan materi. Pada bab pertama ini, kalian akan mempelajari tentang materi dan perubahannya. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu mendefinisikan dan mengelompokkan materi berdasarkan sifatnya, mendeskripsikan pengertian perubahan materi, dan mengelompokkan materi menjadi unsur, senyawa, dan campuran melalui kegiatan. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat materi. Alam semesta pada dasarnya merupakan kumpulan dari materi dan energi. Nah, apakah yang dimaksud materi itu? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi yang terdapat di alam dapat berwujud zat padat, cair, dan gas. Materi sering juga disebut sebagai zat atau bahan. Selanjutnya, pengelompokan sifat materi. Seperti yang sudah tadi disebutkan, bahwa materi yang terdapat di alam dapat berwujud zat padat, zat cair, atau zat gas. Nah, untuk zat padat, cirinya yaitu bentuk dan volumenya tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Yang kedua adalah zat cair. Cirinya yaitu bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Volume zat cair adalah tetap. Yang ketiga adalah gas. Gas ini cirinya baik bentuk dan volumenya tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Kemudian selanjutnya adalah perubahan materi. Berdasarkan perubahan sifat dan strukturnya, perubahan materi dikelompokkan menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru yang berubah hanya bentuk dan wujud materi. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Contoh dari perubahan fisika misalnya es berubah menjadi air, kemudian air berubah menjadi uap air, kemudian lilin meleleh. Yang selanjutnya adalah pelarutan garam. Contoh dari perubahan kimia, misalnya kayu atau kertas dibakar berubah menjadi abu, kemudian besi berkarat. Yang selanjutnya adalah contoh yang selanjutnya adalah nasi berubah menjadi bubur atau menjadi basi. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi materi. Pada dasarnya materi terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dengan campuran. Zat tunggal merupakan penyusun dari unsur dan senyawa. Nah, yang pertama unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Nah, di bawah ini adalah contoh dari tabel unsur dan lambang unsur. Silakan pelajari nama unsur dan lambang unsur yang ada pada tabel di bawah ini. Selanjutnya adalah senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Misalnya, dua atom hidrogen dengan satu atom oksigen dapat bergabung membentuk molekul air atau H2O. Di sini saya cantumkan beberapa contoh dari senyawa beserta rumus dan manfaatnya. Kemudian berikutnya adalah campuran. Di alam semesta ini banyak terdapat materi yang tersusun atas dua atau lebih zat dan sifat zat semula masih ada dalam materi tersebut.
Materi yang tersusun atas dua atau lebih zat dan masih mempunyai sifat asal zat penyusunnya, ini adalah disebut dengan campuran. Beberapa contoh campuran antara lain udara, air laut, dan teh manis. Suatu campuran masih mempunyai sifat zat penyusunnya, sehingga dapat dipisahkan dengan cara fisika. Berdasarkan sifatnya, campuran dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Awas jangan sampai tertukar antara senyawa dengan campuran. Berikut adalah perbedaan campuran dan senyawa. Untuk mempermudah mempelajari klasifikasi materi, para ahli kimia mengelompokkan materi tersebut menjadi beberapa kelompok seperti yang terdapat pada bagan ini. Klasifikasi materi terdiri atas unsur, senyawa, dan campuran. Campuran terdiri atas campuran homogen dan campuran heterogen. Kemudian yang campuran heterogen ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Baiklah, mudah-mudahan tujuan pembelajaran kali ini bisa tercapai dengan pembahasan. Klasifikasi materi dan perubahannya. Zat atau materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contoh zat atau materi adalah kayu, batu, air, dan masih banyak contoh materi lainnya. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang klasifikasi materi dan perubahannya yang terdiri dari cara mengklasifikasikan materi, cara memisahkan campuran, dan benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Klasifikasi materi. Mengklasifikasikan materi dapat dilakukan dengan cara mengamati karakteristik setiap benda, mengamati persamaan dan perbedaan sifat setiap benda, mengelompokkan benda-benda berdasarkan persamaan sifat yang dimiliki, dan melakukan penamaan setiap kelompok benda. Berdasarkan wujudnya, materi dapat dikelompokkan menjadi zat padat, zat cair, dan zat gas. Contoh zat padat adalah batu dan buku. Contoh zat cair adalah air dan minyak goreng. Sedangkan contoh zat gas adalah asap dan uap. Perbedaan zat cair, zat padat, dan zat gas adalah sebagai berikut. Bentuk zat padat selalu tetap, sedangkan zat cair dan zat gas selalu menyesuaikan tempatnya. Jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Partikel pada zat cair agak renggang, sedangkan pada zat gas jarak antar partikelnya sangat renggang. Partikel pada zat padat sulit bergerak. Partikel pada zat cair dapat bergerak secara terbatas. Sedangkan partikel pada zat gas dapat bergerak bebas. Unsur senyawa dan campuran. Ilmuwan menggolongkan materi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam dapat diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Perhatikan diagram berikut ini. Materi dapat dikelompokkan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dapat dikelompokkan menjadi unsur dan senyawa. Campuran terbagi atas campuran heterogen dan campuran homogen. Campuran heterogen terdiri atas koloid dan suspensi,
sedangkan homogen dapat digolongkan menjadi larutan. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Sebagai contoh adalah besi yang dilambangkan dengan Fe, emas yang dilambangkan dengan Au, perak yang dilambangkan dengan Ag, dan masih banyak contoh unsur lainnya. Dalam sistem periodik, unsur-unsur dikelompokkan dengan tanda warna, baris, dan kolom. Senyawa adalah gabungan dari dua unsur atau lebih yang terbentuk melalui proses kimia. Senyawa dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia biasa. Sebagai contoh, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan unsur oksigen. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah larutan air garam, air sungai, udara, dan masih banyak contoh campuran lainnya. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan lagi antara zat-zat yang bercampur. Sebagai contoh adalah campuran air dan gula. Campuran heterogen adalah campuran yang masih dapat dibedakan antara zat-zat yang bercampur. Sebagai contoh ialah campuran air dan minyak. Cara memisahkan campuran. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penjernihan air dan pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain adalah penyaringan atau filtrasi, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan destilasi. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Sentrifugasi adalah proses yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk sedimentasi campuran dengan menggunakan mesin sentrifuga atau pemutar. Penyulingan atau destilasi adalah pemisahan zat cair dengan campurannya dengan memanfaatkan perbedaan titik didih. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antar partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Sublimasi adalah proses pemisahan campuran antara zat yang dapat menyublim dan zat pencampurnya. Sebagai contoh adalah pemisahan kapur barus dan zat pengotornya. Perubahan fisika dan kimia. Benda-benda yang di sekitar kita seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan fisika
dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Sebagai contoh adalah air yang membeku menjadi es, di mana es tersebut dapat mencair menjadi air sebagai zat asalnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan tersebut tidak menghasilkan zat baru. Perubahan kimia adalah perubahan yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Ciri dari perubahan ini antara lain terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu. Sebagai contoh adalah kertas yang dibakar akan menghasilkan zat baru berupa abu dan asap, serta besi yang berkarat. Sekian dulu video singkat. Ya, ini terdapat klasifikasi materi. Untuk klasifikasi materi tersendiri, materi itu terdiri dari zat tunggal dan campuran. Untuk zat tunggal itu sendiri terdiri lagi dari unsur dan senyawa. Kemudian untuk campuran lagi itu terdiri dari heterogen dan homogen. Next video. Nah, untuk materi itu tersendiri kan terdiri dari unsur. Nah, unsur itu merupakan zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat baru, dibedakan atas unsur logam dan non-logam. Kemudian untuk senyawa itu gabungan dua atau lebih unsur secara kimia dengan perbandingan tertentu yang mempunyai sifat yang berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Sedangkan campuran itu zat yang terbentuk dari dua atau lebih zat yang memiliki sifat zat asalnya. Campuran itu kan terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk campuran homogen itu campuran yang zat penyusunnya itu tercampur secara sempurna, dan heterogen yaitu campuran dua zat atau lebih yang masih terlihat dan tidak menyatu secara sempurna. Next. Nah, untuk partikel materi itu terdiri dari atom, molekul, dan ion. Untuk atom merupakan partikel terkecil dari unsur yang memiliki sifat-sifat unsur. Contoh dari atomnya itu ada atom hidrogen dan atom karbon. Untuk molekul yaitu gabungan dua atom atau lebih atom yang sama atau berbeda. Contohnya yaitu ada NaCl dan MgO. Kemudian ada ion. Ion yaitu atom atau kumpulan atom yang berbentuk muatan listrik. Contohnya ada Na+ dan Cl-. Ya, selanjutnya ada sifat materi. Untuk sifat materi itu terdiri dari dua. Ada sifat fisika dan sifat kimia. Untuk sifat fisika yaitu sifat yang dapat diamati tanpa mengubah susunan atau materi. Sedangkan untuk sifat kimia yaitu sifat yang dapat diamati terjadi perubahan materi menjadi materi lain. Ya anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di PPT terdapat 3 kelompok. Untuk kelompok 1 ada Vika dan Vidya,
Kelompok 2 ada Anas dan Intan. Kelompok 3 ada Dewi dan Siti Nurkhalifah. Ibu, sebelumnya Ibu ingin membagikan LKPD dulu. Nah, nanti kalian bisa lihat ya di grup LKPD-nya. Baik, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ya, coba kalian buka di grup LKPD yang sudah Ibu share. Setelah kalian buka, tolong kalian amati dari setiap persoalan-persoalan yang ada di LKPD. Setelah itu, kalian bisa menjawab ya soal pertanyaannya. Dan jangan lupa amati video yang ada di link LKPD. Ya, Ibu ingin kalian mengerjakan secara berkelompok. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan ya. Silakan mengerjakan. Anak-anak diharapkan mengerjakan dengan tertib ya, jangan ada keributan. Anak-anak, apakah ada yang merasa kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Kalian Belum, bisa Ibu. cari dari internet ataupun dari buku yang kalian punya. Baik, Bu. Siap, Bu.
1 menit lagi ya waktunya. Anak-anak, karena waktu sudah habis, silakan dikumpulkan ya LKPD-nya melalui WA. Kemudian Ibu akan mengoreksi jawabannya dari setiap masing-masing kelompok. Nanti Ibu minta untuk kalian presentasikan perwakilan saja ya. Sebentar ya, Ibu akan cek Baik, dulu Bu. jawabannya. Baik, Bu. Ya, sekarang Ibu minta untuk perwakilan kelompok presentasikan jawaban dari hasil diskusi kalian. Perwakilan saja. Mungkin kelompok 1 untuk mewakili presentasinya. Mohon maaf Ibu, izin bertanya, ini untuk presentasinya dimulai dari menjawab jawaban pertanyaan atau mulai dari pengumpulan data? Untuk mempresentasikannya itu dari jawaban yang pertama, dari bagian Dari yang identifikasi masalah. Kan ada soal ya. Nah, itu bisa kalian jawabkan di situ. Nah, kalian bisa mulai jawabnya dari identifikasi masalah sampai bagian akhir. Apa-apa kok, singkat-singkat aja yang menurut pengetahuan kelompok kalian. Baik, Bu. terima kasih. Saya mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, Bu. Iya, boleh, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1, Widya Kristiawati, ingin menjawab pertanyaan dari identifikasi masalah. Yang pertama, sebutkan sifat dari zat padat. Menurut kelompok kami, sifat dari zat padat yaitu memiliki bentuk yang tetap, volume yang tetap, dan susunan molekul yang teratur. Kemudian yang kedua, sebutkan sifat dari zat cair. Menurut kelompok kami, zat atau benda yang memiliki volume tetap namun bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya, itu merupakan sifat dari zat cair. Kemudian yang ketiga, sebutkan sifat dari zat gas. Sifat dari zat gas yaitu memiliki bentuk dan volume yang dapat berubah-ubah. Seperti itu, Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih juga Vidya. Untuk pengumpulan data, mungkin perwakilan kelompok 2 bisa menjawab dan presentasikan ke depan ya.
kelompok 2, apakah bisa untuk mempresentasikan hasil dari pengumpulan data? Itu ada yang Nah, menjawab. apakah suara saya sudah terdengar? Iya, terdengar. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai bagian yaitu pengumpulan data. Nah, pada percobaan kali ini untuk pengumpulan data yang pertama yaitu sebutkan perubahan materi dan jelaskan. Nah, untuk perubahan fisikanya yaitu perubahan yang tidak dapat menghasilkan materi baru. Nah, perubahan kimia yaitu perubahan yang dapat menghasilkan materi baru. Nah, jadi untuk contoh dari fisika itu contohnya itu ketika kita membakar kertas. Nah, itu akan menghasilkan materi baru yaitu berupa abu dari kertas. Nah, untuk perubahan kimianya itu contohnya ketika kita membuat agar-agar. Nah, itu kan dari agar-agar kan serbuk, terus kita larutkan dalam air cair, lalu setelah itu bisa menjadi padat. Lalu yang kedua, tuliskan contoh yang terjadi pada perubahan kimia. Nah, yang terjadi pada perubahan kimia itu salah satunya itu besi yang berkarat. Kan kalau besi itu kita taruh di luar dan terkena oleh air dan udara terbuka, itu lama-lama akan berkarat. Terus juga nasi itu bila dibiarkan itu bisa menjadi basi. Nah, seperti itu Ibu. Lalu Gimana? Ada kelanjutannya lagi? untuk pengelolaan data itu sekalian disampaikan juga, Bu. Boleh nggak apa-apa? Biar, nggak, gini aja untuk pengolahan data mungkin perwakilan kelompok 3. Oh, baik. Sudah, Bu, dari kelompok kami. Ya, terima kasih kelompok 2. Untuk selanjutnya, perwakilan dari kelompok 3 untuk membacakan dari pengolahan data. Izin mempresentasikan hasil dari kelompok 3, Ibu. Iya, Saya perwakilan dari kelompok 3. Nah, untuk yang pertama itu sebutkan perbedaan campuran dan senyawa. Nah, yang untuk campuran sendiri itu terbentuk tanpa melalui reaksi kimia. Kemudian perbandingan unsur dan senyawa tidak tetap, kemudian tersusun dari beberapa unsur atau beberapa senyawa. Kemudian sifat komponen penyusunnya sesuai dengan sifat masing-masing. Nah, untuk senyawa itu terbentuk melalui reaksi kimia dengan massa unsurnya tetap. Hanya berbeda dengan kedua itu jelaskan perbedaan dari campuran. Nah, campuran homogen yaitu campuran zat penyusunnya tercampur sempurna. Sedangkan untuk yang heterogen itu campuran dua zat atau lebih yang masing terlihat dan tidak menyatu secara sempurna. Nah, untuk yang pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan dari jenis campuran heterogen. Nah, contohnya itu ada koloid. Koloid yaitu jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi yang dicampurkan. Dan suspensi yaitu sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Begitu Bu dari kelompok 3. Ya, terima kasih dari kelompok 1 sampai 3 yang sudah berani kalian presentasikan ke depan. Oke, untuk kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu materi terdiri dari zat tunggal dan campuran. Untuk zat tunggal itu tersusun dari unsur dan senyawa. Dan campuran itu terdiri dari campuran heterogen dan campuran homogen. Nah, untuk di PPT
Tolong Mbak Vidya di next slide. Itu terdapat evaluasi tugas ya. Nah, untuk evaluasi tugasnya yang pertama itu kalian untuk sebutkan 3 produk kimia yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan membuat mind mapping mengenai materi perubahan kimia yang dikerjakan secara berkelompok yang sesuai tadi ya kelompoknya. Kemudian dibuat di kertas asturo dan diberi kreasi. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar karena partisipasi aktif kalian semua. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas perubahan materi dan pemisahan campuran. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jangan lupa jaga kesehatan ya untuk kalian semua. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.